Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Damayanti, NIM 114119025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai acara 3 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, yaitu tentang kemiringan lereng dan sayatan. Untuk file yang dibutuhkan itu file pada acara 2 dan untuk aplikasinya masih sama, itu menggunakan ArtsMap. Di sini untuk datanya itu menggunakan batas administrasi dan kontur klip. Jadi untuk data-data yang lain bisa di-unchecklist saja. Apabila sudah muncul tampilan dari datanya, itu bisa membuat tin dengan cara klik pada atau cari Art Toolbox. Setelah muncul seperti ini, untuk caranya itu bisa dipilih pada 3D Analyst Tools, lalu pilih Data Management, tin, lalu Create Tin. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, untuk output tinnya itu bisa menggunakan folder yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk namanya ini bisa menggunakan tin. Koordinat sistemnya bisa disesuaikan. Inputnya ini menggunakan kontur klip. Lalu oke. Yang menandai tin sudah berhasil itu akan muncul di layers dan atau notifikasi seperti ini. Agar lebih enak untuk melihatnya, batas administrasi dan kontur klip bisa di-unchecklist saja. Setelah ini, tahapannya adalah pengubahan dari tint to raster. Caranya yaitu pada Art Toolbox, pilih yang 3D Analyst, lalu pilih yang Conversion, From Tint, lalu Tint to Raster. Input tint yang sebelumnya, kemudian untuk output rasternya ini bisa menggunakan folder yang sudah otomatis, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk warnanya akan seperti ini. Setelah itu, tahapannya adalah pembuatan slope. Caranya masih sama, di 3D Analyst Tools, pilih yang raster surface. Pilih slope. Untuk input rasternya, ini menekan pin raster sebelumnya. Untuk outputnya sama, kemudian measurementnya ini pilih yang percent rise. Klik OK. Ini menandai bahwa slope-nya ini sudah terinput. Setelah slope terbentuk, kemudian bisa pembuatan raster atau perhatian reclass ataupun reclassify. Caranya sama, di bagian Art Toolbox, 3D Analyst, lalu pilih raster reclass, kemudian reclassify. Untuk input rasternya ini menggunakan data slope sebelumnya, kemudian pilih classify. Untuk kelasnya ini 7 karena menggunakan klasifikasi Van Zuidam, untuk metodenya manual. Kemudian untuk break values ini angka-angkanya diganti. Untuk angka-angkanya bisa diganti seperti ini, dan untuk angka yang terakhir ini menggunakan 141 karena untuk kontur yang saya gunakan ini tidak terlalu tinggi. Apabila sudah, ini bisa diklik OK. Requestnya sudah seperti ini. Apabila ini sudah, bisa melanjut ke tahapan pembuatan poligon. Caranya pada Conversion Tools, pilih yang From Raster, kemudian Raster to Polygon. Input rasternya ini menggunakan raster data raster reclassify sebelumnya. Kemudian untuk outputnya ini bisa menggunakan tabel ataupun folder yang sudah disiapkan. Namanya bisa Polygon, save, kemudian klik OK. Akan menjadi seperti ini. Karena ini warnanya belum sesuai Van Zuidam, warnanya bisa disesuaikan. Caranya klik kanan pada polygon di layers,
klik properties, kemudian simbologi, kategori, untuk value fieldnya pilih grid code, add all value. Nah, untuk beberapa warna ini bisa diganti ke Panjudam. Caranya klik kanan 2 kali dan kemudian bisa memilih warnanya. Di sini warna pertama adalah hijau tua. Apabila sudah dirubah, warnanya akan menjadi seperti ini. Kemudian bisa klik OK. Apabila lebih diperjelas lagi untuk poligon-poligonnya ini, beberapa masih ada yang kecil-kecil. Apabila dirasa tidak diperlukan ataupun ingin dihilangkan, caranya itu bisa klik kanan pada poligon, lalu open attribute table, table option, add file. Apabila sudah muncul seperti ini, untuk namanya bisa diisi atau diganti dengan luas area, dan tabnya diganti double, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, karena di sini angka-angkanya masih kosong, 0 semua, untuk memunculkannya bisa di blok biru, klik kanan, kemudian pilih yang calculate geometry. Untuk propertinya area, kemudian koordinat sistemnya disesuaikan menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Karena di sini masih acak, untuk mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar, bisa klik kanan, pilih sort ascending. Seperti ini. Untuk menghilangkan poligon yang kecil bisa dilakukan dengan proses identifikasi poligon. Itu caranya pada poligon itu diklik kanan, lalu pilih edit feature, pilih start editing. Kemudian cari logo atau simbol identifikasi dengan biasanya itu seperti ini, identify, lalu klik yang ingin dihilangkan. Ini akan muncul seperti ini, bisa di copy saja. Kalau sudah, kembali ke open attribute table, pilih yang select by attribute, klik 2 kali pada luas area, cari tanda kurang dari sama dengan, kemudian get unique value, selalu copy paste luas area yang sebelumnya, bisa dipilih. Apabila sudah muncul angka-angka seperti ini, bisa diklik 2 kali, kemudian klik apply. Akan muncul biru-biru seperti ini, tandanya inilah area poligon yang akan dieliminasi. Untuk cara mengeliminasinya sendiri itu masih menggunakan Arts Toolbox, kemudian pilih Data Management Tools, kemudian pilih Generalization, dan pilih Eliminate. Untuk input layernya ini menggunakan Polygon. Kemudian untuk output feature class-nya ini bisa menggunakan folder yang sudah disediakan. Untuk namanya bisa diisi dengan eliminate, lalu klik save, lalu OK. Close, ini bisa Nah, untuk menghilangkan biru-birunya ini atau bisa diklik clear select feature. Karena ini warna eliminasinya ini masih sama, untuk memberi warnanya ini bisa klik kanan pada eliminate, lalu klik properties, kemudian simbologi, kategori. Karena sebelumnya kita sudah membuat warna-warna sesuai Van Judam, ini bisa dilakukan import warnanya, polygon, OK. Akan muncul warnanya, lalu klik OK.
Untuk mengakhiri bisa di stop editing. Di sini untuk bentuk poligonnya itu kan masih menyudut, belum terlalu halus. Untuk menghaluskannya ini bisa melalui Hard Toolbox, lalu pilih kartografi, generalization, lalu pilih smooth polygon. Untuk input featuresnya ini bisa menggunakan eliminate, outputnya puluh. Kalau sudah, klik OK. Akan muncul ataupun lebih halus. Untuk tahapan pemiringan layarnya sudah selesai. Untuk tahapan yang selanjutnya itu sayatan. Data yang dibutuhkan itu ada tint dan klik contour. Jadi untuk data yang lain bisa di unchecklist saja. Kurang lebih seperti ini. Yang pertama ini menggunakan 3D Analyst, pilih option interpolation, ini pilih yang linear, sama untuk grab datanya. Ini bisa mencari kemudian membuat folder baru sayatan. Apabila sudah dipilih foldernya, ini bisa klik OK. Kemudian untuk pembuatan garis sayatannya, ini pilih yang interpolate line. Tinggal buat garis tegak lurus dengan kontur. Untuk mengakhirinya bisa diklik 2 kali, akan muncul seperti ini. Untuk melihat profil secara lengkap atau gambarannya mengenai kontur di daerah ini, bisa dipilih yang profil point, lalu pilih yang profil gap. Kurang lebih untuk profil daerah ini seperti ini. Untuk yang selanjutnya, ini bisa pembuatan tabel konten. Caranya pada layar klik kanan, add data, lalu pilih yang sayatan. Akan muncul ini. Klik kanan pada hasil sayatan yang sudah dimasukkan. Kemudian open attribute table, lalu pilih table option, pilih yang export. Kemudian exportnya itu untuk all records, lalu pilih foldernya. Di sini saya tetap menggunakan folder acara 3 untuk penamaannya sama, lalu klik OK, atau bisa diubah kurang lebih bentuknya seperti ini. Namanya bisa diganti menjadi tabel sayatan. Untuk save as type-nya bisa di base table, lalu klik save, lalu OK. Nah, untuk tabelnya ini ada di sini. Kemudian klik kanan pada tabel sayatan, display XY data. Untuk X-nya ini adalah M, Y-nya diganti Z, lalu klik OK. Untuk koordinatnya sebelumnya disesuaikan terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya,
pilih tabel, lalu zoom to layar. Tabel sayatannya ini, zoom to layar. Yang muncul adalah hanya sayatannya saja. Kemudian pilih Arts Toolbox, lalu pilih Data Management Tools, kemudian pilih Feature, lalu pilih yang Point to Line, ini untuk mengubah titik-titik ini menjadi garis. Untuk inputnya, ini tabel sayatan, foldernya bisa menggunakan di sini, folder sayatan. Save. Lalu klik save. Ininya tetap sama, lalu klik OK. Untuk tabel sayatan eventnya bisa di checklist sehingga hanya muncul garis saja. Untuk langkah yang selanjutnya, ini bisa insert data frame. Ini untuk membuat new data frame yang baru. Kemudian data sayatan akhir ini di copy, lalu dimasukkan ke new data frame seperti ini. Kemudian bisa dipilih layout view. Nah, karena di sini ada dua, untuk sayatan yang atas ini bisa di-unchecklist saja, hingga hanya ada muncul sayatan yang ada di dalam grid. Sebelumnya, untuk pembuatan grid untuk tahapan berikutnya, ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada New Data Frame, lalu klik Properties, New Grid. Yang ini pilih Measure Grid, kemudian appearance-nya label only, untuk ininya tetap sama, next, finish. Kemudian klik Apply. Selanjutnya bisa dilakukan perubahan di mana pilih Properties. Untuk intervalnya di sini bagian originnya X-nya diganti 0 dan Y-nya diganti 0. Ini tetap sama. Kemudian labelsnya ini bisa di checklist. Kemudian additional properties, number format ini diganti 0. Klik OK, OK. Bagian ini juga sama. Dan checklist bagian top and right. Klik OK, lalu apply. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Karena ini bentuknya portrait, untuk membuat landscape itu cukup dibuat secara manual seperti ini. Karena di sini letak sayatannya itu masih di tengah-tengah, belum antara 0 dan 0. Untuk mengubahnya itu bisa di drag manual, pilih yang pen, manual. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk acara ketiga. Selanjutnya bisa di save seperti biasanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.